Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Sang Martial Saints yang kembali regresi ke level 2 dan part ke-7 season ketiga. Mari kita mulai. Saat ini, si Elf dan Carlin tengah beradu kekuatan. Di tengah pertempuran mereka, Carlin masih sempat berteriak meminta Jihan untuk memilih dirinya atau si Elf itu. Namun, si Elf itu langsung menyerang dan memintanya untuk tidak banyak bicara, karena Jihan merupakan budaknya. Melihat semua yang terjadi, Jihan merasa kebingungan dan menyebut mereka sebagai dua orang gila. Tapi tiba-tiba, Jihan teringat notifikasi yang menyatakan jika tema dari misi kali ini adalah bertahan hidup, yang mana ia harus bertahan hingga hanya tersisa 3 player lagi. Melihat raksasa botak yang telah terikat dan tidak sadarkan diri, Jihan sadar jika game ini bisa diselesaikan jika ia menyingkirkannya. Dengan begitu, Jihan segera menggunakan kemampuan Nameless Divine Art, Heavenly Thunder God's Formula, Heavenly God Judgment. Begitu serangan Jihan mengenainya, raksasa botak itu langsung berteriak keras dan menantang semua orang yang ada di sana. Melihat hal itu, Jihan, Carlin, dan si Elf merasa sangat terkejut. Seketika muncul air di sekitarnya dan memenuhi tempat itu. Dengan indranya yang terhalangi, raksasa botak kembali berteriak mencari kemana orang-orang di sekitarnya pergi. Sementara itu, saat ini Jihan tengah terikat dan dibawa oleh si Elf untuk melarikan diri. Sambil terus berlari, Elf itu bertanya tentang kenapa Jihan mengira akan bisa melawan raksasa botak tersebut. Menurutnya, raksasa botak itu adalah seorang konstelasi, sehingga serangan God of Thunder sama sekali tidak akan berpengaruh kepadanya. Jika raksasa botak merupakan seseorang yang bisa ia bunuh, maka dirinya sudah sejak awal melakukan hal tersebut. Begitu mereka berada di lokasi yang aman, si Elf segera membuat semacam kubah energi dan memerintahkan Jihan untuk menunggu di sana. Merasa kesal dengan kondisi saat ini, Jihan terpikirkan seharusnya ia menyerang si Elf itu saja. Seketika, Jihan teringat tentang sebuah quest yang memintanya untuk menemui kepala zona laboratorium dan mencari tahu tujuan eksperimennya. Yang kemudian, Jihan bertanya kenapa aliansi War 3 membutuhkan Star Fragment, padahal mereka termasuk sebagai konstelasi Elf. Mendengarkan pertanyaan seperti itu, si Elf mengejek Jihan yang merupakan seorang manusia rendahan, karena menurutnya pertanyaan itu merupakan sebuah pertanyaan rendahan. Kemudian si Elf berkata jika saat ini hanya merupakan game promosi, sehingga imbalan seperti itu hanyalah barang konsumsi biasa begitu tutorial itu selesai. Mendengar penjelasan seperti itu, Jihan merasa semakin kesal dan semakin yakin untuk menyerang si Elf itu saja. Untuk mendapatkan informasi yang lebih meyakinkan, Jihan mencoba bertanya kepada Ariel apakah ia mengetahui sesuatu tentang eksperimen biologis Elf. Yang mana Ariel berkata jika kemungkinannya merupakan eksperimen untuk memproduksi Chimera. Mendengar itu, secara spontan Jihan menyebut produksi Chimera, di mana si Elf menjadi sangat terkejut karena seorang dari planet tutorial bisa mengetahuinya. Melihat ekspresi si Elf, Jihan dan Ariel menjadi yakin jika hal itu memang benar adanya, dan dalam pikirannya Jihan menduga jika mereka mencuri para player kuat agar dapat diubah menjadi senjata yang patuh. Seketika, Carlin tiba di sana dan langsung berteriak memanggil Jihan. Melihat kondisi saat ini, Carlin mengira jika Jihan tertangkap dan memintanya untuk bersabar sebentar selama ia berusaha menyelamatkannya. Dengan penuh amarah, Carlin kembali menyebut si Elf dengan sebutan makhluk runcing. Bersamaan dengan itu, Carlin juga berhasil menghancurkan kubah energi yang sebelumnya dibuat oleh si Elf. Dengan apa yang terjadi, si Elf sadar jika konstelasi Dead Star memang tak bisa dianggap remeh. Meskipun hanya avatar, ia memiliki aura kematian yang sangat besar. Untuk menahannya, mau tidak mau si Elf akan menggunakan Mother Power. Ketika Elf itu membaca mantra, Jihan dan Ariel merasa terkejut karena menyadari itu merupakan Shadow Energy. Ketika si Elf selesai membaca mantra, ia langsung melancarkan serangan Garden of the Sun Fall Bloom, di mana Carlin terkena beberapa serangan hingga beberapa bagian tubuhnya hancur. Melihat hal itu, Ariel menjelaskan jika Garden of the Sun merupakan kemampuan paling kuat yang dapat dimanifestasikan oleh seorang elf. Dengan aura of life dari kemampuan itu, akan dapat menetralisir death.
Ketika hampir seluruh avatarnya hancur, Karlin merasa sangat kesal karena ia telah bersusah payah untuk menemui Jihan. Dan karena ia tak bisa memiliki Jihan, maka ia berniat agar tak ada satu orang pun yang dapat memilikinya. Mendengar ucapan itu, Jihan merasakan perasaan buruk. Seketika muncul kekuatan Death yang sangat besar di sekitaran mereka. Dengan aura kematian sebesar itu, si elf menjadi sangat panik. Dan dengan cepat, si elf berlari untuk menghindari aura Death tersebut sambil tetap membawa Jihan yang masih terikat. Sementara itu, dengan munculnya aura Death yang sangat kuat, raksasa botak akhirnya menemukan lokasi mereka semua. Melihat raksasa botak yang datang ke arah mereka, si elf merasa jika itu merupakan kesempatan bagus dan berniat memanfaatkannya. Dengan cepat, ia melompat tinggi sebelum dirinya terinjak oleh kaki raksasa botak. Melihat mangsanya yang telah berhasil loloskan diri, raksasa botak menyebut si elf dan Jihan yang seperti nyamuk. Di udara, si elf berkata kepada Jihan jika dirinya akan memancing energi Death yang dikeluarkan Karlin itu agar melahap si raksasa botak. Seketika, aura Death menyelimuti raksasa botak dari bawah kakinya. Melihat hal itu, si elf menyebut jika itu merupakan hal yang sangat bagus karena sekarang hanya tersisa 3 orang dan game akan segera berakhir. Tapi ternyata raksasa botak itu masih belum mau menyerah dan berkata jika dirinya tidak akan mati semudah kadal sebelumnya. Melihat raksasa botak yang masih bisa menahan Authority of Death, si elf menjadi sedikit khawatir. Sementara itu, Jihan menyadari jika dirinya terjatuh maka ia akan mati. Karena mereka semua pasti akan terseret oleh kekuatan Karlin. Sehingga ia berinisiatif sekali lagi menggunakan kekuatan God of Thunder. Seketika, sebuah petir kuat langsung menghantam si elf tersebut. Dan serangan itu berhasil membuat ikatan pada tubuh Jihan terlepas. Menyadari jika posisi si elf sejajar dengan raksasa botak, tanpa membuang waktu, Jihan kembali menggunakan kemampuan Nameless Divine Arts Heavenly God Judgment. Dengan begitu, sebuah petir besar dan sangat kuat muncul dan langsung mengenai si elf dan juga raksasa botak. Dan ketika akan lenyap, si elf masih sempat mengancam Jihan karena berani-beraninya ia melakukan hal tersebut. Sementara itu, Karlin juga mengucapkan salam perpisahan dan berkata jika mereka akan ketemu lagi lain kali. Mendengar itu, Jihan merasa ngeri dan meminta agar mereka tidak akan bertemu lagi. Dengan begitu jugalah tubuh Jihan juga mulai terlihat transparan. Bersamaan dengan itu, notifikasi menyatakan jika player Sung Jihan menjadi satu-satunya yang tersisa di match promosi terakhir. Sementara itu, God King Thunder tersenyum melihat seluruh aksi Jihan tersebut. Selain itu, berbagai notifikasi reward kemenangan Jihan juga bermunculan. Singkat cerita, saat ini Jihan telah berhasil kembali ke bumi. Begitu tiba di sana, ia segera berteriak memanggil Saeah. Mendengar panggilan itu, Saeah langsung menyapa pamannya. Tapi kemudian, ia menjadi sangat terkejut karena muncul notifikasi tentang match promosi Liga Space Jihan sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, di bumi, Akari dengan mudah mengalahkan 2 dari 3 pria yang menyerang Saeah. Menurutnya, mereka semua tidak ada apa-apanya. Akan tetapi, satu orang lagi merupakan seseorang yang mendekati level pro. Meski begitu, bukan berarti Akari tidak mampu untuk membunuhnya. Hanya saja, Akari mengingat jika Saeah meminta agar Akari hanya melumpuhkan dan tidak membunuh mereka. Tiba-tiba, seorang wanita datang ke sana dan memuji mereka karena melakukan semuanya dengan cukup baik. Ucapan itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi terkejut. Melihat siapa yang datang, Saeah berkata jika awalnya ia penasaran tentang ulah siapa semua ini. Dan sekarang ia merasa jika itu tidaklah mengejutkan lagi mengetahui jika ini semua adalah ulah Kim Hae-so. Melihat Saeah yang ada di hadapannya, Kim Hae-so langsung menyapa dan berkata jika sudah lama mereka tidak bertemu. Dengan santai, Kim Hae-so berkata jika ia sangat merindukan Saeah. Tanpa mempedulikan sapaan itu, Saeah langsung bertanya tentang bagaimana Kim Hae-so akan bertanggung jawab atas semua ini. Mendapati pertanyaan itu, Kim Hae-so pun berkata jika tidak ada yang perlu ia pertanggungjawabkan, karena seharusnya Saeah lebih mengkhawatirkan sisa hidup yang akan ia habiskan. Bersamaan dengan itu, Kim Hae-so menunjukkan sesuatu dari layar sistemnya, yang mana dalam video itu terlihat jika Jihan dan Akari menyerang orang-orang yang sebelumnya menyergap Saeah. Sementara itu, para penonton berkomentar dan menyatakan jika Jihan sudah tidak waras dan menghajar orang-orang dari Sword King FC yang merupakan warga sipil.
Setelah menunjukkan video tersebut, Kim Hae-seo bertanya kepada saya, apakah ia sudah paham tentang situasi mereka saat ini? Sementara itu, saya benar-benar merasa kebingungan, karena yang ada di video itu adalah Akari yang terlihat dalam wujud Jihan. Menurutnya, deepfake ataupun AI seharusnya tidak bisa merubah video secepat itu. Mendengar apa yang saya katakan, Kim Hae-seo beralasan jika itu adalah rahasia dagang. Namun dalam hatinya, Kim Hae-seo menyebut jika saya sangatlah bodoh. Yang mana sebenarnya apa yang terjadi? Kim Hae-seo memiliki GIF post production, di mana dengan GIF itu ia dapat memanipulasi gambar visual. Tanpa mengetahui semua kenyataan itu, saya bertanya tentang kenapa Kim Hae-seo masih belum kapok dan masih mencari masalah dengan dirinya. Menurutnya, tak lama lagi semua kepalsuan itu pasti akan terbongkar juga. Akan tetapi, Kim Hae-seo menyebut jika semua itu bukanlah tindakan sia-sia, karena selama dirinya memiliki uang, maka ia dapat menjadikan siapapun sebagai kaki tangannya. Selain itu, dengan uang ia juga bisa mengubah sesuatu yang palsu menjadi sesuatu yang nyata. Menurutnya, dengan skandal seperti ini, segala permintaan Sword King FC akan segera terwujud. Namun, Kim Hae-seo menawarkan sebuah solusi lainnya, di mana ia memerintahkan Seo untuk memohon dan berlutut. Dengan begitu, Kim Hae-seo berjanji akan mengakhiri semuanya sebagai sebuah prank. Tapi sebelum itu, Kim Hae-seo berniat untuk membuat taki Seo. Karena dengan begitu, barulah ia merasa jika mereka impas. Tapi tiba-tiba sebuah serangan muncul dan mengenai tangan Kim Hae-seo, yang mana itu merupakan Seo yang langsung menyerang menggunakan panahnya. Melihat hal itu, Kim Hae-seo mengancam Seo jika ia pasti akan menyesalinya. Namun, Seo membalas ucapannya dengan berkata jika Kim Hae-seo lah yang akan menyesal. Sementara itu, di belakang Kim Hae-seo terlihat Akari yang berhasil menumbangkan anggota Sword King FC yang tersisa. Seketika, Seo menyebut nama Kim Hae-seo, cucu dari Taiwan Daily. Mendengar jika Seo mengungkap informasi pribadi dirinya, Kim Hae-seo merasa kebingungan karena menurutnya sudah tidak ada lagi kamera di sekitarnya. Dengan santai, Seo menunjuk ke atas yang ternyata di sana memang terdapat sebuah kamera yang telah dipersiapkan oleh Seo sebelumnya. Melihat hal itu, Kim Hae-seo dan orang dari Sword King FC merasa panik. Bahkan orang Sword King FC sampai menyebut Seo sebagai pecundang yang menggunakan trik kotor. Akan tetapi, sebelum ia bisa melanjutkan ucapannya, Akari langsung menodongkan belatinya kepada orang tersebut. Berusaha untuk tetap tenang, Kim Hae-seo kembali berkata jika sesuatu seperti itu akan bisa ia hapus dalam sekejap di internet. Meski membenarkan ucapan tersebut, tapi Seo mengaku jika dirinya tidak hanya merekam saja. Seketika, Legium Beat muncul dan menyapa Kim Hae-seo sambil menyodorkan mic. Dalam hatinya, Legium Beat menyebut jika dirinya adalah seseorang yang akan melakukan apapun bagi Jihan. Dan saat ini, dirinya yang merupakan YouTuber pro dengan senang hati menyiapkan live stream sesuai permintaan Seo. Sebelumnya, Seo sempat menghubungi Lee Gambit untuk meminta sebuah bantuan. Mengetahui jika Seo menghubunginya secara langsung, Lee Gambit dengan senang hati menanyakan bantuan apa yang Seo perlukan. Yang mana Seo menyebut jika dirinya ingin membongkar kebenaran di balik kasus orang-orang Sword King FC. Mendengar hal itu, Lee Gambit segera bertanya tentang apa yang bisa ia lakukan. Untuk membahas hal itu secara langsung, Seo mengirimkan lokasi live-nya. Tanpa ada seorang pun yang menyadari, ternyata Lee Gambit sudah ada di sana dan melakukan live streaming karena pernyataan Seo yang ingin mencari dalang dari masalah tersebut. Tak disangka, tindakannya itu justru berhasil membongkar semua skandal ini. Menyadari kenyataan itu, Kim Hae-seo merasa sangat terkejut dan panik. Seketika, sebuah panggilan dari kantor sekretaris Taewon masuk ke dalam ponselnya. Melihat panggilan itu, Kim Hae-seo mengingat kembali saat dirinya ditampar oleh ayahnya. Dengan apa yang terjadi kali ini, ia yakin jika dirinya pasti akan dicoret dari kartu keluarga. Sementara itu, Seo memberi isyarat kepada Lee Gambit untuk mengakhiri stream. Menyadari jika stream sudah dimatikan, Seo menghampiri Kim Hae-seo dan berkata jika dirinya bisa saja bicara pada CEO Taiwan Daily agar situasinya membaik. Akan tetapi, ia mengajukan sebuah syarat, yaitu agar Kim Hae-seo meminta maaf kepada mereka semua tentang apa yang terjadi dahulu dan juga sekarang.
Mendengar syarat tersebut, Kim Hae-so sadar jika akan lebih baik meminta maaf daripada kehilangan segalanya. Dengan begitu, ia langsung bersujud dan memohon agar Sae-ah menghapus streamnya. Dengan bersujud dan menangis, Kim Hae-so memohon pengampunan dan meminta Sae-ah untuk tidak membicarakan hal buruk kepada kakeknya. Bahkan ia bersumpah tidak akan menunjukkan wajahnya lagi di hadapan Sae-ah. Seketika, Jihan muncul dan bertanya, apakah semua ini rencana dari Sae-ah? Mendengar pertanyaan itu, Akari langsung membenarkannya, di mana Sae-ah berkolaborasi dengan Lee Gembit dan menjalankan rencana tersebut. Mendengar penjelasannya, Jihan menyampaikan terima kasihnya kepada Akari karena telah melakukan sesuatu yang sangat penting baginya. Mendengar ucapan terima kasih itu, Akari merasa sangat terkejut. Dengan tergagap, ia berkata jika dirinya hanya menjalankan tugasnya saja. Begitu Sae-ah melirik ke belakang, ia langsung mendatangi Jihan dengan tergesa-gesa. Tapi seketika, ia langsung mengomel karena kenapa pamannya itu malah senyum bangga seperti ini. Bahkan sebelumnya, Jihan pergi keluar angkasa tanpa memberitahukannya. Hal itu membuat dirinya sangat khawatir. Mendengar omelan itu, Jihan hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Dalam hatinya, Jihan mengagumi keponakannya yang sudah tumbuh kuat. Singkat cerita, fakta tentang semua yang terjadi telah diumumkan ke publik. Bersamaan dengan itu, notifikasi tentang Jihan yang telah memenangkan match promosi Gold Liga Space juga telah diumumkan kepada semua orang di dunia. Oleh karenanya, seisi dunia semakin berfokus kepada pencapaian Sung Jihan. Di rumahnya, Jihan menghadiahi Vampire Fang kepada Akari karena telah melindungi Sae-ah selama dirinya pergi. Melihat hal itu, Akari mengaku jika dirinya merasa tidak berhak mendapatkan itu. Namun, Jihan memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Menurutnya, Belati itu hanyalah salah satu imbalan dari game. Lagi pula, di antara mereka semua, hanya Akari saja yang menggunakan Belati. Dan untuk meyakinkan Akari, Sae-ah membenarkan ucapan Jihan, dan karena item ranking S seperti itu memang sepantasnya untuk Akari yang merupakan ranking Diamond. Selain itu, Sae-ah juga berterima kasih kepada Akari, bahkan memanggilnya sebagai Uni. Ketika Akari dan Sae-ah tengah asik mengobrol, dalam hatinya Jihan berkata jika tidak hanya itu saja hadiahnya. Setelah match promosi berakhir, Thunder Gods langsung menawarkan sponsor. Ia menduga jika itu semua terjadi karena dirinya menggunakan teknik beratribut petir. Akan tetapi, Jihan tidak percaya begitu saja dan mencoba memikirkan tentang niatan Thunder Gods sebenarnya. Lagi pula, Jihan merasa jika dirinya tidak perlu terburu-buru memutuskannya dan dapat memikirkannya lagi nanti. Tapi seketika, sebuah notifikasi baru muncul dan menyatakan jika Jihan mendapatkan izin untuk melihat laporan administrator Battle.net. Hal itu terjadi karena saat ini Jihan merupakan pemilik dari Complete Star Fragment. Melihat notifikasi tersebut, Jihan menduga jika yang dimaksud adalah laporan tentang bumi. Menyadari hal itu, Jihan merasa jika sebaiknya ia menyalakan stream saat ini juga. Saat ini, Jihan memutuskan untuk menyalakan streaming. Begitu stream dimulai, Jihan menyapa seluruh penontonnya. Selain itu, ia juga meminta maaf karena sebelumnya ia membuat semua orang kebingungan dan khawatir dengan kepergiannya. Sementara itu, Hayeon merasa sangat kesal melihat Jihan yang tiba-tiba melakukan stream tanpa mengabari mereka. Sedangkan di tempat lain, Sophia merasa sangat bahagia melihat Jihan yang kembali melakukan streaming. Dalam stream tersebut, Jihan berkata jika ia mengetahui banyak di antara mereka yang penasaran dengan tingkat kesulitan dalam Battle.net. Selama ini, sistem tidak mencantumkan setiap fungsi dari gift yang ada, sehingga banyak kemampuan tersembunyi yang tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karenanya, mulai sekarang Jihan berniat untuk membuat sistem mengungkapkannya, sehingga nantinya setiap orang dapat meningkatkan kegunaan serta pemahaman terhadap gift mereka masing-masing. Selain itu, peluang munculnya pengguna gift ranking S atau di atasnya akan meningkat di seluruh bumi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Jihan dalam streamingnya, para penonton merasa sangat bahagia dan menyebutnya sebagai pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa di luar angkasa demi kesejahteraan bumi. Padahal, itu semua tidaklah menguntungkan dirinya secara pribadi. Tanpa mempedulikan komentar penonton, Jihan melanjutkan ucapannya dan menyatakan jika mereka akan memahami semua alasan itu ketika ia memberitahukan semuanya. Yang mana dalam stream Jihan terlihat notifikasi yang menyatakan jika planet 4212, bumi memiliki potensi masa depan yang sangat lemah. Oleh karena itulah peluang pemusnahan planet bumi akan dimulai dalam waktu 1 tahun.
Melihat keterangan dalam notifikasi tersebut, semua orang merasa sangat khawatir. Menurut Jihan, sekarang Abyss hanya akan muncul jika mereka gagal di Liga Nasional. Akan tetapi, ketika tutorial berakhir, masa depan yang lebih buruk akan menanti mereka semua. Pada saat ia melakukan pertandingan promosi di luar angkasa, dirinya melawan banyak ras yang sangat kuat. Jika mempertimbangkan kekuatan, perbedaan kekuatan mereka sangatlah besar. Jika melihat kondisi saat ini, satu naga yang berada di ranking gold setara dengan dua manusia di ranking diamond. Oleh karena itulah, Jihan mengajak seluruh umat manusia untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai pertempuran melawan ras-ras alien nantinya. Melihat apa yang disampaikan Jihan dalam streamingnya, Ito Shizuru merasa penasaran tentang bagaimana Jihan bisa mengetahui semua informasi tersebut. Meski begitu, menurut Shizuru, Jihan harus mengkhawatirkan lehernya terlebih dahulu sebelum mengkhawatirkan kemusnahan umat manusia. Bersama dengan itu, Sword King muncul dan menghampirinya. Merasa jika informasi yang harus dibagikan telah cukup, Jihan mengakhiri streamnya. Kemudian, ia memutuskan akan memeriksa reward akhir yang ia dapatkan sejauh ini. Meski begitu, ia merasa jika dirinya menyelesaikan quest terakhir itu dengan cara yang cukup konyol. Bersamaan dengan itu, muncul notifikasi sistem yang menanyakan apakah Jihan berniat untuk membuka rewardnya sekarang. Dalam benaknya, Jihan merasa cukup penasaran dengan tanda tanya yang tertera dalam reward misi tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, Jihan menyetujui untuk menerima reward itu sekarang juga, yang mana ia mendapatkan 100.000 achievement point plus 5 level serta hidden reward berupa word relief. Melihat hal itu, Jihan akhirnya mengetahui cara untuk mendapatkan word relief. Jadi dengan hal tersebut, Jihan merasa jika dirinya bisa mengembalikan Yon Seijin. Tapi tiba-tiba sebuah notifikasi muncul yang menyatakan jika Jihan mendapatkan izin untuk bertemu dengan Green Administrator yang merupakan pemilik sebenarnya dari area eksperimental. Sebelum bisa melakukan sesuatu, Jihan sudah berpindah ke sebuah ruang hampa. Pada saat itu, sebuah notifikasi kembali muncul yang menyatakan jika Green Administrator tengah menatap ke arahnya. Mendengar nama itu, Jihan semakin penasaran tentang perbedaan antara administrator dengan konstelasi. Meskipun Jihan merasa cukup jauh dari sosok tersebut, tapi ia dapat merasakan hawa kehadiran yang sangat besar. Seketika, beberapa notifikasi muncul satu persatu, yang mana dalam notifikasi itu dinyatakan jika Green Administrator tertarik kepadanya, karena ini merupakan pertama kalinya pembuatan map terjadi dengan cara seperti itu. Selain itu, Green Administrator juga menunjukkan ketertarikannya kepada ras manusia. Namun seketika, notifikasi sistem menyatakan jika terjadinya pelanggaran pada eksperimental area. Dengan begitu, eksperimental area dihapus secara permanen dan Green Administrator tidak dapat menciptakan map game lagi selama 100 tahun ke depan. Melihat semua notifikasi itu, Jihan semakin penasaran tentang sebesar apa otoritas yang dimiliki oleh seorang administrator. Bahkan, aliansi World Riddick kehidupan sebelumnya saja sudah sangat merepotkan. Tapi kenyataannya, backingan mereka jauh lebih merepotkan lagi. Saat Jihan masih memikirkan semua itu, notifikasi sistem kembali muncul dan menyatakan jika Green Administrator menilai tinggi kepadanya dan berniat memberikan reward tambahan, yang mana word relief yang didapatkannya ditingkatkan menjadi Seed of Life. Melihat hal itu, Jihan malah merasa panik karena Green Administrator seenaknya saja merubah reward tanpa mengetahui pendapat dirinya. Tapi setelah mengetahui kelebihan dari Seed of Life, Jihan merasa cukup tertarik, di mana pemilik item tersebut dapat menggunakan energi kehidupan. Seketika, ia teringat akan kekuatan si elf pada pertandingan promosi sebelumnya. Jika semuanya sesuai dengan yang dirinya pikirkan, maka dirinya akan bisa mengenai Yon Seijin dengan telak. Keesokan harinya, setelah pertemuan dengan Green Administrator, Jihan dan Ariel berjuang keras di ruang latihan. Setelah terjadi ledakan besar yang kesekian kalinya, Ariel memprotes tentang apa yang tengah mereka lakukan. Menurutnya, atribut mereka sangat berlawanan. Oleh karenanya, setiap mereka melakukan hal tersebut terasa seperti akan mati. Akan tetapi, Jihan kembali memperingatkan Ariel jika mereka sama-sama melihat adanya energi kegelapan yang datang dari pedang kayu si elf. Dengan cara latihan mereka saat ini, Jihan merasa dapat meniru teknik tersebut. Meski begitu, Ariel menyebut jika meniru pedang kayu yang terbuat dari ranting Wordly merupakan sesuatu yang berlebihan.
Dengan begitu, Ariel meragukan intuisi milik Jihan. Mendapatkan pernyataan seperti itu, Jihan menyebut jika itu semua merupakan efek dari second class advancement miliknya. Oleh karenanya, dirinya pasti akan mempercayainya. Namun, Ariel kembali mengingatkan jika lawan mereka adalah seseorang yang berada di tingkatan master dan menguasai pedang ganda. Terlebih lagi, sepengetahuan Ariel, orang itu adalah warrior terkuat yang ada di bumi. Sehingga hampir tidak mungkin Jihan dapat melawannya dengan X-Lives yang tidak stabil seperti itu. Mendengar semua itu, Jihan justru mengajak Ariel untuk berusaha lebih keras lagi. Yang mana hal tersebut membuat Ariel menjadi panik dan meminta waktu istirahat kepadanya. Sementara itu, di dapur, Saeah yang tengah memasak merasa penasaran karena pamannya berlatih cukup lama kali ini. Seketika, Akari datang dan berkata jika hal itu memang diperlukan. Karena saat ini adalah waktu yang krusial sebelum match penting yang akan datang nantinya. Yang mana dalam match berikutnya, Jihan akan melawan ayah Saeah. Mendengar ucapan tersebut, Saeah mengaku jika dirinya mendengar jika Jihan telah menemukan cara untuk membatalkan cuci otak ayahnya. Meski begitu, Saeah mengaku khawatir jika nantinya tidak berjalan lancar seperti yang Jihan rencanakan. Mendengar pernyataan itu, Akari membenarkannya, yang mana mereka sama sekali tidak boleh lengah menghadapi wanita seperti Shizuru, karena mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan Shizuru lakukan di belakang. Sebelumnya, Akari memang berjanji akan membantu Jihan untuk membalaskan dendamnya. Tapi jika memungkinkan, Akari sendiri sangat ingin membunuh Shizuru dengan kedua tangannya sendiri. Tiba-tiba saja, obrolan mereka terhenti oleh suara dari arah pintu. Mendengar suara tersebut, Saeah berniat untuk menghampiri pamannya yang baru saja kembali dari latihan. Begitu pintu terbuka, Saeah langsung mengucapkan selamat datang dan bertanya, apakah pamannya itu tidak memaksakan diri dalam latihan? Tapi seketika Saeah merasa sangat terkejut karena yang muncul di hadapannya adalah ayahnya dan diikuti oleh Shizuru dari belakang. Merasa jika ada sesuatu yang tidak beres, Akari langsung bergegas menghampiri Saeah. Sambil bergerak cepat, Akari berteriak tentang siapa mereka dan bagaimana mereka bisa masuk. Akan tetapi, ia juga menjadi sangat terkejut karena mengetahui orang yang datang itu adalah Yon Saejin dan Shizuru. Meski mendapat perlakuan seperti itu, dengan santai Yon Saejin berkata jika password dan catatan biometrik pintu rumah masih sama seperti dulu. Dengan begitu, ia menduga jika Saeah benar-benar mengira jika dirinya akan kembali lagi. Sementara itu, dari belakang Saejin, Shizuru berkata jika Saeah benar-benar anak yang mengagumkan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.